Selamat malam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan, atas waktu yang terus Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini. Dan sebelum kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Ayub pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ayub pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Saudaraku, tidak bisa dipungkiri dalam hidup ini, selain kuasa Tuhan, ada satu kuasa yang selalu mengikuti kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kuasanya siapa itu, saudara? Selain kuasa Tuhan, kita mengenal ada satu kuasa, adalah kuasa iblis. Kuasa iblis ini berusaha untuk menangkap orang-orang yang beriman kepada Kristus agar kita jatuh, agar kita mengutuki Tuhan, agar kita mencela Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah pekerjaan kuasa iblis. Saudara, kita harus tahu juga bahwa kedua kuasa ini, kuasa Tuhan dan kuasa iblis, mempunyai tujuan yang sangat-sangat berbeda. Kuasa Tuhan selalu membawa manusia ke jalan keselamatan, yang mana Tuhan itu menghendaki agar manusia hidup dalam kebenaran firman Allah dan kita mendapatkan keselamatan. Sementara kuasa iblis membawa manusia ke jalan kebinasaan. Terlihat sekali perbedaan yang ada. Kuasa Tuhan membawa manusia kepada keselamatan. Kuasa iblis membawa manusia kepada kebinasaan. Oleh karena itu, saudaraku, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena ketika Tuhan menangkap kita menjadi pengikut Kristus dan roh Tuhan ada di dalam hidup kita. Jika roh Tuhan sudah diam dan berkarya dalam hidup kita, maka kuasa iblis tidak akan mampu berkuasa atas hidup kita. Karena kuasa Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita tahu bahwa kuasa Tuhan adalah di atas segala kuasa. Tidak ada satu kuasa apapun yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan. Tidak ada satupun kuasa di muka bumi ini yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan yang kita percaya. Seperti dengan ayat yang sudah kita bacakan, Tuhan Allah sangat mengenal siapa Ayub.
Tuhan Allah sangat mengenal pribadi Ayub. Dia mengenal bahwa Ayub tidak akan terkalahkan dengan godaan dan kuasa iblis. Karena itu diizinkannya iblis untuk menjamah Ayub, tapi sayangkan nyawanya. Ini menarik sekali, saudara. Diizinkan iblis untuk menjamah Ayub, tapi sayangkan nyawanya, yang artinya jangan mengambil nyawanya. Di sini, saudaraku, terlihat dengan jelas bahwa nyawa atau hidup manusia adalah sangat-sangat berharga di hadapan Allah. Sangat-sangat diperhitungkan di hadapan Allah, saudara. Bukan harta kita, bukan kemewahan kita, tetapi nyawa hidup manusia sangat-sangat diperhitungkan, sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu, saudaraku, kita harus sadar, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, itu berarti kita ada dalam pengawasan Tuhan dan tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan di luar kehendak Tuhan. Kemarin malam saya pergi membeli obat. Kemudian saya melanjut untuk membeli semprot disinfektan ketika kita beribadah di gereja. Ketika saya mau belok dan tiba-tiba saya mendengarkan suara terjadi kecelakaan sebelum jembatan gantung itu. Dan tidak terlalu jauh jaraknya dengan saya, kurang lebih 6 atau 7 meter. Sehingga motor yang nabrak motor saya dan pelak motor saya agak peot. Nah, saudara, kalau saya tidak berhenti untuk belok, saya akan tetap maju. Kemungkinan sekali saya akan ditabrak orang yang nabrak itu karena dia terpelanting arah berlawanan. Nah, di sini kita melihat, saudaraku, bahwa segala sesuatu tidak terjadi secara kebetulan dalam hidup kita. Kita ada dalam kedaulatan Tuhan. Kita ada dalam pengawasan Tuhan. Kalau sesuatu belum Tuhan kehendaki, tetap tidak terjadi. Oleh karena itu, saudara, sekuat apapun kuasa iblis, tetap tidak akan mampu berhadapan dengan kekuatan Tuhan kita. Kekuatan kuasa iblis bisa meleset, tapi apa yang diperkatakan Tuhan selalu tepat dan benar. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kita mengerti akan hal itu. Rencana Tuhan dalam kehidupan manusia adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Justru di dalam kuasa iblis, dia selalu merencanakan sesuatu yang jahat dalam kehidupan manusia. Jadi iblis berpikir, perancangan iblis, analisa iblis, bahwa penderitaan yang menimpa Ayub akan menjadikan Ayub dapat mencela Tuhan, agar Ayub mengutuk Tuhan. Namun kenyataannya adalah tidak. Mengapa Ayub begitu kuat? Mengapa Ayub itu tetap teguh? Karena roh Allah ada dalam kehidupan Ayub. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan ini membawa kita untuk selalu sadar bahwa kita sedang berada di arena pertandingan iman, yang mana iblis itu berusaha merampas kita, yang mana iblis itu berusaha untuk menjatuhkan kita. Bermacam-macam cara yang iblis lakukan. Mungkin itu dengan penderitaan, mungkin itu dengan kesulitan hidup,
mungkin itu dengan yang lainnya. Tetapi satu hal yang Tuhan Allah kehendaki kepada kita, jika datang pencobaan, jika datang persoalan dalam kehidupan kita, datanglah kepada Tuhan agar kita mengalami kemenangan. Datanglah kepada Tuhan agar kita mendapatkan jalan keluar di balik segala sesuatu yang kita hadapi. Oleh karena itu saudara, untuk bisa melakukan semuanya, tidak ada cara lain. Bukalah hatimu untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup. Maka Roh Kudus senantiasa menolong dan memberikan kekuatan kepadamu dalam menapaki kehidupan ini. Amin.